اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن أجل يا ربي المصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الآمر النهي فلا أحد أبوى في كون لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama kita muliakan guru kita Ustaz Dr. Helmi Yusuf, bapak-bapak, para asatidz jamaah Masjid Anwar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita baca dengan kehadiran Allah atas semua nikmat sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita. Allah berikan rahmat dan maghfirah di kuburnya. Allah jadikan kuburnya menjadi taman surga. Dan buat kita semua mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia dan akhirat. Allah jadikan anak kita menjadi yang saleh dan salehah. Ala hazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sama-sama kita niat dalam hati kita masing-masing. Kita niat untuk menuntut ilmu dan kita niat iktikaf dulu kita di masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan akan mendapatkan jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya Pak Ustaz Helmi kepersilakan untuk memimpin pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkil wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para asatizah, para hujaj, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur yang mendalam pada Allah atas segala nikmat, karunia, hidayah dan ma'unah yang senantiasa dicurahkan kepada kita semua,
Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan pada kajian surat Al-An'am. Kemarin kita bahas tentang makna daripada alhamdulillah. Sekarang kita akan lanjutkan segala puji bagi Allah itu karena apa atau untuk siapa. Alladzi khalaqas samawati wal arda. Segala puji bagi Allah, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Khassahuma bidzikri, secara khusus keduanya disebutkan li'annahuma a'zamul makhluqati lin-nazirin. Karena langit dan bumi adalah makhluk paling besar menurut orang-orang yang melihat, orang-orang yang memandangnya. Wa ja'ala, asalnya alladzi ja'ala. Wa ja'ala, dan yang menjadikan atau memfungsikan, khalaqa, yaitu menjadikan, menciptakan az-zulumat wan nur, macam-macam kegelapan dan cahaya. Ay kullu zulmah, yaitu semua bentuk-bentuk kegelapan. Wa nur, dan juga cahaya, terang. Wa jama'aha, dan Allah membentuk kalimat zulumat dengan kata atau bentuk jamak. Dunahu, tanpa membentuk jamak pada kalimat nur, ya, likathrati asbabiha, disebabkan karena banyaknya sebab-sebab yang menjadikan orang itu gelap. Wa hadza min dalaili wahdaniyatihi, dan ini menjadi bukti-bukti akan keesaan Allah. Tsummal ladzina kafaru, kemudian orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutup akan kebenaran, ma'aqiyami hadad dalil, disertai adanya dalil-dalil ini, birabbihim ya'dilun, mereka menyamakan Tuhan mereka dengan sesuatu yang lain, berlaku syirik. Yusawwuna ghairahu fil ibadati, orang-orang kafir menyamakan selain Tuhan mereka, selain Allah, di dalam hal beribadah. Hadirin yang kami hormati, ayat berikutnya ini akan menjelaskan tentang tauhid. Sebagaimana kemarin kita sudah bicara, ketika kita menyebutkan pengertian daripada alhamdulillah, itu salah satunya adalah lil iman, untuk menunjukkan kepercayaan kita kepada Allah. Iman itu objeknya adalah selalu harus hal yang gaib. Bukan iman kalau objeknya konkret gitu. Ya. Ini pulpen. Kita nggak bisa berkata begini, saya beriman kepada pulpen. Ya, nggak bisa, karena pulpen itu nyata di depan kita. Kalau kita mau bilang saya melihat, ya, saya memiliki, nah itu benar, karena ini bendanya ada di depan kita. Ya, sampai sesuatu yang ada namun bukan di depan kita, itu juga kita nggak boleh bilang iman. Ya, para bapak mungkin di antara kita ada yang belum ngelihat Ka'bah langsung kali, ya, karena belum sempat umroh, belum sempat haji begitu. Ka'bah kan adanya di Masjidil Haram tuh, ya. Sampai sekarang mungkin kita baru ngelihat gambarnya aja kali, entah di televisi, di handphone dan lain sebagainya, tapi real Ka'bah belum pernah kita lihat. Nah,
kita nggak boleh bilang tuh saya beriman kepada Ka'bah, dalam arti adanya Ka'bah saya pakai iman, nggak bisa. Karena apa? Karena Ka'bah itu benda real, benda konkret yang nyata, yang oleh sebagian orang sudah ya dilihat gitu. Hanya kita yang mungkin belum melihatnya secara langsung. Nah, itu pun tidak bisa dikatakan sebagai Ka'bah itu sebagai objek iman karena dia nyata ada. Nah, untuk objek iman itu selalu ya dengan menggunakan hal-hal atau kepada hal-hal yang sifatnya gaib, yang sifatnya tidak nampak dan tidak bisa dipahami oleh akal. Maka sangat memungkinkan kata ilahun, kata Allah ya, itu diambil dari kata bingung katanya ya. Salah satu dari makna ilahun itu adalah membingungkan. Karena memang pada sebagian orang ya, keberadaan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat membingungkan katanya. Nah, maka untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan ya, itu adalah sesuatu yang tidak sama dengan yang lainnya, ditambah dia lagi harus ghaib ya, nggak kelihatan. Ketika nggak kelihatan, nah tidak sama dengan yang lainnya, tidak bisa dibikin perumpamaan dengan sesuatu apapun, maka untuk menjadikannya konkret di dalam hati kita itu alatnya iman, bukan yang lain ya. Kita kalau pengen kenal sama bumi, kan kita nggak pernah ngelihat bumi ya. Kita ada di bumi tapi nggak pernah kenal dengan bumi itu bagaimana bentuk bumi. Sebab kalau mau ngelihat bumi yang benernya itu kan harus ngelihat dari jarak yang amat jauh dan tinggi sekali. Tapi masih bisa dibikin penyerupaan. Kalau kita belajar balaghah ada misalnya namanya tasbih ya. Al-ardu kal kurati istidaratan ya. Bumi bagaikan bola dari segi bulatnya, atau bumi bulat bagaikan bola. Itu bumi ada persamaannya dengan bola gitu. Sekarang Allah nggak ada persamaannya, karena memang Allah udah nyatakan sendiri laisa kamitslihi syai'un, kagak ada, Allah nggak bisa diserupakan dengan sesuatu. Jadi kalau benda-benda konkret yang lainnya kita kagak tahu ya, kita bikin aja keserupaannya dengan yang sudah kita tahu ya. Maka nanti di dalam bab balaghah ada bab tasbih, ada musyabbah, ada tasbih, ada musyabbah bih, ada wajhu syabah ya. Kalau nggak kenal dengan sesuatu, bikin kalimat tasbih supaya nanti ada kriteria dan sifat yang sama dengan musyabbah dan musyabbah bih. Nah, itu memungkinkan orang bisa kenal dengan sesuatu. Untuk Allah nggak bisa digituin ya. Allah tidak bisa dibikinkan persamaannya dengan sesuatu. Nah, dibikinin persamaannya kagak ada, nggak bisa. Dilihat secara konkret, oh nggak ada juga. Namun imannya atau untuk mengetahuinya jalurnya adalah jalur iman. Sementara jalur iman, bendanya yang harus diimani itu adalah benda yang gaib. Kan makin susah kalau begitu jadinya. Maka banyak orang yang pada akhirnya itu tidak mampu memiliki ya daya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini nih kalau kita bilang bahwa iman itu adalah hidayah dari Allah, iman itu anugerah Allah diberikan kepada kita, itu yang dikatakan bahwa nikmat iman adalah nikmat yang besar. Ketika kita sebagai manusia yang sama-sama otaknya dibikin sama oleh Allah, kita mampu memahami ya sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang gaib, sesuatu yang abstrak, tapi dengan iman kita percaya Allah itu ada. Sementara orang yang jangan-jangan otaknya lebih pandai daripada kita, otaknya lebih pintar daripada kita, ada yang tidak mampu untuk menjangkau
akalnya, hatinya bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita biar kata Islam kita sama iman kita iman keturunan gitu kan. Kan kita diajarin sama engkong mabuk kita tuh begitu. Enggak jadi masalah dah. Yang penting ketika sekarang ini kita berimannya kepada Allah. Sementara Allah sesuatu yang sangat membingungkan, sesuatu yang sulit untuk dibuktikan keberadaannya. Zatnya Allah itu sulit bagi kita. Ya. Nah, ketika kita mampu bahwa kita beriman kepada Allah dengan segala macam ketidakmampuan kita untuk memahaminya, di situ berarti kita mendapatkan nikmat iman atau nikmat Islam. Allahnya enggak kita kenal, kita sembah. Mohon maaf, kalau orang Kristen dia ngelihat tuh salibnya, ya, ada orang disalib di situ. Andai itu dianggap Tuhan, itu Tuhannya dilihat. Tuh kira-kira begitu. Menghadapnya kemana? Gampang itu. Yang penting bendanya dulu tuh ada di depan dia. Kalau dikatakan Tuhan lo mana? Tinggal tunjuk tuh Tuhan gua. Gitu. Sekarang coba kita nih yang ada di sini. Kalau disuruh tunjuk, Tuhan ente ada di mana? Allah ada di mana coba sekarang? Susah kita nunjuknya. Ya kan? Susah. Mau dibilang hati, Tuhan saya Allah tuh ada di dalam hati. Ayo orang tantangin tar, belek hati lu. Kepengen lihat Tuhannya gimana itu. Begitu jadinya. Ya. Kalau di dalam hati lu ada Tuhan, gue pengen black, ntar gue hidupin lagi. Nah, gimana coba? Susah, nggak bisa. Ya, disitulah ya iman itu adalah anugerah Allah yang besar bagi orang yang bisa memiliki iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Otak kita mungkin enggak sepandai yang udah bergelar doktor, profesor, insinyur segala macam kali dah. Ya. Kita kagak belajar ke sono-sono gitu misalnya, tetapi kalau seandainya dalam hal yang gaib, yang abstrak ini ya kita bisa imani dalam hal ini adalah Allah, itu udah sangat luar biasa sekali. Kehebatan orang yang beriman atau orang mukmin itu adalah mampu dengan imannya mengkonkretkan Tuhan yang gaib, mengkonkretkan Tuhan yang abstrak. Bagaimana? Masing-masing itu tingkat imannya masing-masing. Ya, dia mengkonkretkan imannya pada tingkat imannya masing-masing, mewujudkan Tuhannya itu di dalam hatinya sesuai dengan imannya masing-masing. Realisasinya bagaimana? Realisasinya itu terlihat dari amal ibadahnya. Ya, makin berani, makin hebat, makin banyak dia beribadah, makin tinggi imannya. Di saat makin tinggi imannya, berarti dia makin kenal kepada Tuhannya. Makin kenal kepada Tuhannya berarti imannya makin hebat kalau begitu. Ya, tuh setiap orang iman tuh harusnya seperti itu. Ya. Nah, ini bagi orang yang beriman. Ya. Sekarang bagi orang yang tidak beriman, ya, sulit bagi mereka untuk bisa mengenal Allah. Ya. Untuk itu Allah memberikan tanda-tanda, Allah memberikan bukti-bukti, Allah memberikan dalil-dalil ya untuk dijadikan dalil itu sebagai bukti adanya Tuhan. Tapi dengan syarat ya, ini mungkin yang pertama bagi orang yang beriman tapi kelas imannya rendah, atau yang kedua bagi orang yang kafir yang memang belum punya iman. Tanda-tanda ini itu bagi mereka penting. Bagi orang yang beriman dengan imannya sudah sempurna, tanda-tanda itu nggak penting, ya, karena nanti akan ada proses pemikiran yang terbalik, ya. Kalau dibalik jadi susah akhirnya. Misalnya begini, tanda-tanda Allah itu adanya bumi, tuh, ya. Tanda-tanda adanya Allah adalah adanya bumi. Sekarang kalau bumi hancur, tanda-tandanya Allah adanya langit. Kalau langit hancur, apakah Allahnya juga nggak ada kalau begitu? Tuh, repot jadinya, ya. Jadi adanya Allah pada dasarnya nggak perlu ada dalil, nggak perlu ada tanda. Biar kagak ada langit, biar kagak ada manusia, biar kagak ada makhluk, Allah ada, gitu. Tuh bagi orang yang beriman.
Tapi bagi orang yang imannya kelas rendah, apalagi yang tidak beriman, dia butuh adanya tanda. Al-Quran ini memberikan solusi bagi awam seluruhnya supaya bisa mengenal Allah itu melalui tanda-tandanya. Bagi orang yang sudah imannya hebat, tanda-tanda itu nggak perlu, ya, nggak perlu. Karena apa? Karena bisa jadi tanda-tanda itu kalau nanti tanda-tandanya menjadi hilang, ya imannya juga jadi hilang juga jadinya, ya objek imannya akhirnya jadi hilang juga. Nah, kita tidak seperti itu. Sekarang kenapa dalil itu penting, bukti itu penting, khususnya bagi orang kafir, ya. Orang kafir yang menutupi kebenaran, ada dalil dan ada bukti saja mereka nggak mau beriman. Itu masalahnya, ya. Orang kafir, kafaro itu diambil dari kata kafaro, artinya menutupi gitu. Menutupi dalam hal ini menutupi kebenaran, menutupi yang hak. Nah, orang kafir seperti itu sudah dikasih tanda, ada langit, ada bumi, ada benda-benda angkasa, benda-benda yang ada di bumi ini, semua itu adalah bukti, terutama sesuatu yang tak mungkin dibuat oleh manusia. Itu mestinya ada yang membuatnya, dan itu seharusnya adalah Allah yang membuatnya. Tapi bagi orang kafir itu tidak bisa menjadi bukti keberadaan Allah untuk kemudian lantas mereka beriman kepada Allah. Bagi orang kafir nggak bisa tuh begitu, ya. Kalau kita bikin nasi uduk, gampangnya nih ya, itu kan ada yang bikin orangnya gitu. Walaupun berasnya kita nggak bisa bikin. Tapi coba kita perhatikan yang namanya pisang. Mungkin hadirin kenal tuh dengan nama-nama pisang. Nama-nama pisang kalau kita lihat kulitnya hampir sama, kekuning-kuningan. Pohonnya hampir sama, ya. Batangnya begitu tuh berlapis-lapis, daunnya hijau, paling-paling hijau tua, ya. Beda lagi nanti ada yang lebar, ada yang lebarnya tidak terlalu lebar begitu. Tapi buahnya sama, namun rasanya beda. Penikmat pisang itu akan tahu mana pisang tanduk, mana pisang raja, mana pisang nangka gitu. Kalau ditutup matanya, dia ambil tuh pisang kepok goreng, pisang tanduk goreng, pisang nangka goreng, makan. Yakin rasanya beda. Sekarang permasalahannya tuh yang bikin pisang raja, pisang Ambon, pisang Lampung, pisang tanduk, pisang nangka, pisang kepok rasanya beda tuh dari mananya itu? Siapa tuh yang bikin rasa begitu tuh? Kan kagak ada yang bikin, yang ngerasain, oh ini pisang tanduk punya saya nih, saya suntik puhunannya, ya biar nanti rasanya rasa pisang tanduk begitu. Ada yang begitu? Nggak ada. Pisang Ambon, oh ini pisang Ambon nih, suntik rasanya rasa Ambon begitu, biar nanti rasanya, nggak ada. Udah pohon pisang Ambon, pohon pisang-pisang semua itu tuh bergerak sesuai dengan pertumbuhannya, berbuah sesuai dengan aturannya. Udah habis gitu kita makan. Tapi anehnya kita tidak mengambil i'tibar, kita tidak mengambil pelajaran dari situ, ya, bahwa ada sesuatu yang tak sanggup dibikin oleh manusia, mestinya itu bikinan Allah, mestinya itu bikinan Tuhan, ya. Karena nggak ada sampai sekarang pabrik pisang. Di mana pabrik pisang? Ya nggak ada. Ya kalau kita misalnya mau dagang di Palmerah, beli pisang nangka, beli pisang Ambon, no pabriknya di sono, no, ya kan, beli di sono, nggak ada. Itu bergantung banget dengan alam tuh, ya kan. Kalau memang kagak ada yang nanam, kagak ada yang nebang, yang kagak ada udah. Karena itu memang bikinan yang terjadi pada alam ini. Nah, itu saja yang seperti itu bagi orang-orang yang kafir tidak bisa menjadi pelajaran bahwa di balik apa yang ada itu semestinya ada yang menciptakannya, dan yang menciptakannya adalah Allah. Bagi mereka cukup bilang itu alam, dah selesai urusannya, ya. Mereka bilang pohon pisang berbuah lalu tumbuh itu adalah alamiah, memang begitu, selesai.
Mereka nggak mau katakan bahwa di balik tumbuhnya pohon pisang berbuah dengan rasa yang seperti itu adalah hasil rekayasanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang cukup itu hanya sebagai alam saja. Cara berpikir kayak begini nanti akan melibatkan semua permasalahan, kembali lagi alam lagi, alam lagi, alam lagi. Nggak ada kembalinya kepada Tuhan, nggak ada kembalinya kepada Allah. Maka pelajaran apapun yang Allah kasih kepada orang kafir tidak merubah otak dan pikiran mereka untuk kembali kepada Allah. Lihat tsunami di Aceh begitu gedenya dulu tuh. Apa orang kafir di Indonesia masuk Islam? Kagak, ya, enggak. Dikasih pelajaran tuh dengan begitu besarnya orang yang mati, enggak. Bahkan ulama, bahkan kiai, bahkan profesor ngasih tahu itu gejala alam. Kiainya juga ngomong begitu, ya kan? Kan ngajarin orang kafir kalau gitu jadinya. Mestinya kan orang yang profesor, dokter, kiainya tuh ngomong, ini tanda-tanda kebesaran Allah. Ini kita perlu perhatikan. Jangan sampai kita berbuat maksiat. Mari taubat. Ngomongnya mestinya begitu. Dibalik. Ini adalah tanda-tanda alam. Tandanya tuh palung laut bergeser sehingga airnya moncrat. Emang yang geser palungnya siapa? Ya, kalau Allah nggak geser dan Allah nggak muncratkan tuh air sekuat itu, nggak terjadi. Tapi sayang kadang-kadang di kalangan umat Islam itu berpikirnya sama dengan mereka. Ya udah, akhirnya orang Islam imannya dangkal lagi. Itu seperti itu. Nah, tanda-tanda yang Allah ingin bikin sekarang nih, yang dibikin ini adalah Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, diglobalkan dulu. Kenapa? Kalau kita udah ngomong langit, itu kan namanya bintang, ya, planet, kan semuanya ada di langit gitu. Terus kalau udah ngomong bumi, ya, air, laut, gunung, batu, makanan, minuman, buah-buahan, binatang, ya, itu semuanya ada di bumi. Jadi dua makhluk besar ini menurut pandangan kita linnazirin itu dianggap sebagai makhluk yang paling besar. Ya, sebab kalau udah kita bilang langit, pasti semua yang terlibat dengan langit masuk ke sana. Kalau udah dibilang bumi, maka dimaksudkan semua yang ada di bumi masuk ke sana. Ya, nah mestinya ya orang-orang yang beriman ketika melihat langit yang begitu besar, melihat bintang yang begitu banyak, melihat planet yang berputar, bintang yang berputar pada tempatnya, tanpa ada satupun yang berbenturan, tanpa ada satupun yang bertabrakan. Ini menunjukkan adanya aturan yang sangat teratur, teliti, sehingga miliaran bintang, ya, baik di galaksi Andromeda, baik di galaksi Mayapada dan lain sebagainya, ataupun tuh berputar, tapi tanpa satupun ada yang bertabrakan. Di Jakarta setiap hari ada nggak yang tabrakan itu? Ya, jalanannya udah dibikin separator, ya, udah dibikin pemisah tuh, pemisahnya gede-gede, ya. Giliran tabrakan, giliran celaka, ya, kena aja juga itu begitu, ya. Bahkan mobil yang ada di sebelah kita nih, kalau saya kesini, bapak ada di sini, ini mobil yang ada di sini bisa lompat ke sana tuh, ya. Padahal separatornya terbuat dari beton yang sangat keras begitu. Bagaimana itu, ya? Bintang di langit, kalau nyanyiannya sih nyanyian bintang kecil, ya, dari dulu tuh. Itu paling kecilnya bintang aja, menurut ilmu fisikanya ada begitu, ya, ilmu tata suryanya. Itu pada waktu saya belajar oleh Profesor Dr. Baikuni bilangnya bintang paling kecil beratnya 160 juta kali berat bumi. Terus nimbang buminya berapa kilo? Ya. Bintang kecil seberat 160 juta kali berat bumi. Ini nimbang buminya nih yang repot. Gimana tuh begitu, ya kan? Berapa kilo tuh bumi, berapa ton tuh bumi tuh, ya. Jadi 160 juta kali berat bumi itu masuk dalam kategori bintang kecil tuh begitu. Dan itu, ya, teratur bergerak dan lain sebagainya. Nah, di bumi, ya, saya kira para bapak sekalian ini nggak usah
menemukan sesuatu, nggak usah mengalami berbagai macam sesuatu, makan aja dah, ya. Makan apa? Makan buah-buahan aja, ya. Kalau bapak-bapak yang ada di Jakarta nih, saya kayaknya masih berkeyakinan belum tentu semuanya yang ada di sini nih pernah makan duren yang tumbuh di Kalimantan tuh, yang warnanya merah. Ada kan tuh duren yang warna merah kan ya? Kalau yang mulai dari Montong, Medan, ya Musangking kali di Jakarta ada, mungkin kita bisa beli itu. Dan mungkin di antara kita udah ada yang mencicipinya. Tapi durian yang di Kalimantan emang tumbuhnya di hutan lagi, ya susah. Itu belum tentu semua orang Jakarta bisa mencicipinya. Masya Allah. Itu segitu aja, baru di satu bumi masih ada ribuan jutaan kali makanan yang belum kita cicipi, yang ada di Indonesia saja, apalagi yang ada di luar negeri. Betapa banyak Allah menciptakan itu bagi manusia. Itu menjadi dalil, menjadi bukti Allah yang menciptakannya. Supaya apa? Supaya siapapun yang beriman seharusnya menambah keimanannya lagi. Yang belum beriman seharusnya dia percaya bahwa ada yang mengatur, ada yang menciptakan, ada yang menumbuhkan, dan seterusnya. Sehingga akhirnya dia harus percaya bahwa ya apa yang ada di alam ini memang ada yang mengaturnya, ada yang menciptakannya. Nah, permasalahannya yang mengatur dan yang menciptakannya itu adalah memang sesuatu yang tidak nampak pada mata kita, ya, tidak bisa disamakan dengan segala sesuatu. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan alhamdulillahilladzi ya khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah meneruskan ayatnya wa ja'ala zulumati wan nur, ya. Sekarang kita ambil realita dulu, arti hakiki, ya, arti hakiki. Allah menciptakan zulumat dan nur. Yang pertama maknanya zulumat gelap, nur terang. Nah, dari urutannya berarti Allah menciptakan kondisi alam ini gelap dulu, baru ada terang, ya. Karena Allah nyebutnya wa ja'ala zulumat wan nur, berarti dulu alam awalnya gelap. Nah, kemudian Allah ciptakan benda-benda yang memiliki cahaya, ya, seperti matahari, bintang, dan seterusnya. Baru cahaya di alam itu baru ada kalau begitu. Nah, kemudian dilihat dari segi bentuknya, ya, pola zulumat itu jama', sementara pola nur itu mufrad, ya. Mestinya kalau sama-sama jama' biar sebanding wa ja'ala zulumat wal anwar, kira-kira begitu, ya. Kalau mau seimbang tuh. Biasanya Allah sih begitu ngomongnya, jama' jama', mufrad mufrad, ya. Tapi untuk ayat ini wa ja'ala zulumat dibentuk dalam bentuk jama', berarti kalau begitu kegelapan itu banyak sumbernya, ya. Wan nur dan cahaya, berarti sebenarnya cahaya itu kalau dia ada di tempat gelap kecil pun bisa menerangi, ya. Coba lah kalau listrik lagi mati, ya, listrik lagi mati, itu pentol korek tuh kan kecil tuh, kita nyalain ces, nyala, terang tuh semuanya, ya. Terus mati, gelap aja lagi seluruhnya. Itu berarti sumber kegelapan hampir menyeluruh di semua tempat. Tapi kita nyalain pentol korek itu, nyala, maka terang tuh kelihatan semuanya. Padahal itu kecil saja. Berarti zulumat yang luas begitu bisa jadi, ya, tertutupi, ya, terobati atau hilang gelapnya dengan nur yang sedikit. Makna daripada zulumat dan nur itu bisa jadi nanti pada ayat yang lain, misalnya wa yukhrijunahum minaz zulumati ilan nur, ya, ada ayat seperti itu. Yang dimaknai daripada zulumat itu adalah al-kufru, ya, kekafiran, ya. Wan nur itu adalah iman. Nah, ini nanti bermain dengan ilmu balaghah, ya. Jadi yang dimaksud dengan az-zulumat
itu adalah kekafiran. Az-zulmatu kal kufri, ya, zulumat itu atau al kufru kal zulumat. Al kufur itu bagaikan kegelapan. Wal iman kan nuri, dan iman adalah bagaikan nur, bagaikan cahaya. Nah, dari tasbih yang ada diambil, ya, diambil musyabbah bihnya. Nah, yang dipakai adalah kalimat utama itu musyabbah bihnya. Artinya kalau begitu Allah juga sebenarnya yang menciptakan kegelapan, maksudnya kekafiran, dan Allah juga yang menciptakan iman, yaitu dalam bentuk cahaya. Oh, kalau begitu Allah dong yang bikin kafir. Iya. Allah juga yang bikin iman. Iya. Tapi kata Allah, wala yarda li'ibadihil kufra, katanya. Ya, Allah benar yang bikin kekafiran. Allah juga yang benar yang bikin iman, tetapi Allah tidak redha kalau hambanya itu menjadi kafir. Yang Allah inginkan biar Allah yang bikin kafir, biar Allah yang bikin iman, tetapi Allah menginginkan supaya hamba-hambanya itu punya iman. Itu yang Allah inginkan, seperti itu. Nah, kalau seandainya Allah tidak redha dengan kekafiran, maka hendaknya kita jangan memilih kekafiran tadi. Untuk menjadikan kekafiran itu bisa hilang, ya, diminimalisir dah paling tidak begitu, maka Allah kasih tanda-tanda atas keberadaan Allah, ya. Tadi diciptakan bumi, diciptakan langit, diciptakan gelap yang hakiki gelap, diciptakan terang yang hakiki terang, itu begitu. Supaya apa? Supaya ini menjadi tanda-tanda, oh, ada yang menciptakan langit, ada yang menciptakan bumi, ada yang menciptakan kegelapan, ada yang menciptakan terang. Siapa itu? Ada enggak manusia yang sanggup menciptakan itu? Ya, tidak ada. Oh, kalau tidak ada berarti ada yang maha pencipta, ada yang maha kuasa untuk menciptakan langit dan bumi, untuk menciptakan gelap dan terang. Kalau enggak ada manusianya, mesti dikembalikan kepada Tuhan, mesti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kalau sudah ada data, ada bukti bahwa yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan gelap dan terang itu adalah Allah, seharusnya peribadatan yang benar itu harus ditujukan hanya kepada Allah. Tuh efeknya ke sana. Ya, efeknya ke sana. Tentu ini memang tidak mungkin secara otomatis. Ketika orang tahu, oh iya, oke, bumi Allah yang ciptain. Oke, matahari Allah yang ciptain. Langit Allah yang nyiptain. Tapi bagaimana cara beribadahnya? Nah, itu nanti diturunkanlah para nabi, diturunkanlah para rasul untuk mengajarkan bagaimana manusia mengenal Allah, kemudian tata cara menyembahnya. Enggak sembarangan untuk menyembah Allah, ya, karena Allah juga punya aturan dalam tata cara menyembah. Nah, karena itu tadi katanya, orang yang tetap kafir, orang yang tetap ingkar kepada Allah, ya, walladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ya, orang yang kafir kepada Tuhan mereka, ya'dilun yusawwuna, menyamakan, ya, menyamakan prosesi ibadah antara menyembah Allah dengan menyembah yang lainnya. Ini yang menjadi nilai salah lagi bagi manusia. Karena itu nanti dalam hal proses ini diutuslah para nabi, diutuslah para rasul. Manakala nabi dan rasul pada wafat sesuai dengan jatah waktu yang telah Allah tetapkan, maka para nabi, para rasul itu meneruskan generasinya, ya. Maka Rasulullah paling tidak menyebutkan misalnya al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Tugas mereka hampir sama dengan tugas nabi, menjelaskannya, bagaimana menjelaskan bagi para hamba supaya bisa beribadah dengan cara yang benar. Jangan sampai beribadah kepada Allah tapi sama dengan menyembah yang lainnya, ya. Nah, itu yang dilakukan oleh orang kafir ketika mereka menyembah sesuatu.
Ya, mereka menganggap bahwa sesuatu yang mereka sembah itu adalah sebagai Tuhan. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya mereka dinilai sebagai orang kafir atau juga masuk dalam kategori musyrik. Ya, ketika mereka menutup hati mereka tentang keberadaan Tuhan sebagai pencipta, ya, yang seharusnya kepada Allah dan kepada Tuhan itu harusnya beribadah, mereka tutup, mereka dinamakan kafir. Ya, mereka tidak mau menyebut nama Allah sebagai Tuhan. Mereka tutup kebenaran tersebut, maka mereka dinyatakan kafir. Tetapi ketika mereka mungkin mengakui Tuhan itu sebagai pencipta, tapi juga masih menyembah yang lain, ya, Allah sih dibilangnya Allah Tuhan gitu, tapi giliran menyembah yang lain, nah mereka itu masuk dalam kategori musyrik. Itu begitu, ya, kategori musyrik. Orang-orang kafir Quraisy dulu, ya, itu kalau ditanya, ya, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, ya, la yaqulunallah. Orang kafir Quraisy itu pada waktu itu, kaum musyrikinnya pada waktu itu ditanya, kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya, mereka bilang yang nyiptain langit dan bumi Allah. Ya, mungkin konsep Allahnya masih beda pada waktu itu. Tapi dalam hal proses peribadatan, ya, dalam hal proses peribadatan mereka nyembahnya patung-patung yang mereka buat, ya, Hubal, Manat, Uzza dan lain sebagainya yang mereka tempatkan di Ka'bah pada waktu itu. Tapi kalau giliran ditanya walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah, kalau ditanya siapa yang bikin langit dan bumi, Allah. Walain sa'altahum man sakhkhara syamsa wal qamar, kalau ditanya siapa yang menundukkan matahari dan bulan, la yaqulunallah, mereka bilang Allah juga. Tapi dalam hal beribadah nyembahnya kepada patung. Ketika ditanya kenapa menyembah patung, mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, ya, kami enggak menyembah patung ini kecuali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi udah dibikin-bikin bagaimana saja caranya. Jawaban mereka seperti itu supaya seolah-olah kayaknya benar begitu. Nah, dalam kondisi yang seperti ini maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabinya, menurunkan para rasul yang kemudian nanti diteruskan generasi-generasi pewarisnya, yaitu para alim ulama, untuk mengajarkan bagaimana mengenal Allah, siapa itu Allah, dan bagaimana kemudian tata cara beribadah yang benar, kemudian tata cara bersyukur yang benar. Kenapa? Karena orang kafir tadi itu menyamakan proses ibadah yang seharusnya kepada Allah, tapi ibadahnya kepada patung-patung tadi itu misalnya, ya. Dikatakan patung karena realnya dulu begitu, ya. Mereka memang betul-betul nyembah patung. Di Ka'bah ada patung banyak, kalau nggak salah pada waktu itu ada 360 tuh. Ya, ada 360 bentuk patung yang disembah oleh kafir Quraisy pada waktu itu, mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Di rumahnya mereka bikin juga patung-patung yang kayak yang banyak duitnya nih, bikin patung dari emas, ya, bikin patung dari perak. Semakin kayaknya digedein lagi patungnya. Terus sampai yang paling susah tuh, yang paling susah bikin patung juga. Bikinnya dari apa? Dari gandum, dari tepung, karena dia yang bisa begitu bikinnya, ya kan? Sampai pada waktu nanti susah, makan kagak ada, nggak punya duit, Tuhannya dipotekin tuh, ya, Tuhannya dipotekin. Ya Allah, ya Tuhan, mohon maaf ya, saya mau makan, diambil palanya, dimakan lah, ya kan? Nah, makanya pada waktu itu disebut dengan masa-masa jahiliyah, ya. Tuhannya dia yang bikin,
Dia kagak punya duit, tuh Tuhan dimakan gitu jadinya. Dijual bahkan ya. Nah ini yang dikatakan walladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Nah, ini yang tidak dibenarkan, yang tidak diperbolehkan. Bagi kita selaku umat Islam, terutama yang sudah benar dalam hal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ya menyamakan proses dalam hal beribadah ya atau menyembah sesuatu ya disamakan dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi orang yang beriman menyamakan kemampuan Allah dalam hal sesuatu dengan benda yang lain hasil rekayasa dan ciptaan Allah saja, itu nggak boleh ya. Itu kalau udah masuk ke dalam dunia tauhid, itu udah masuk dalam kategori syirik namanya ya. Nggak boleh. Sakit contohnya nih ya, sakit itu biar bagaimanapun kita disuruh berobat begitu, disuruh usaha, tapi harus meyakininya yang menurunkan penyakit dan yang menyembuhkannya adalah Allah, gitu harusnya. Usahanya itu adalah usaha manusiawi. Kalau dia sabar, kalau dia mau menerima, di situ ada pahalanya ya. Di sisi lain bisa mengembangkan ilmu kedokteran ya. Di sisi lain dokter itu bisa jadi sebagai sarana untuk dia nyari nafkah, itu begitu. Coba seandainya kalau seorang dokter nih, dokter selama 1 tahun kagak ada yang sakit ya, 1 tahun kagak ada yang sakit, itu kira-kira dokter makan apa itu? Kalau kita lihat dari sisi dia cari nafkah dari orang yang berobat begitu ya, dari orang yang sakit. Makanya kan doa dokter sama doa kita beda-beda semua ya. Kalau kita ya Allah berikan saya sehat, berikan saya afiat. Kalau dokter mah doanya nggak begitu. Ya Allah banyakin orang sakit, ya Allah banyakin orang yang kena penyakit biar berobat sama saya. Kira-kira doanya dokter tuh begitu ya kan. Nah, tapi segala sesuatunya itu saling kait-mengkait ya. Nah, namun harus punya keyakinan utamanya bahwa Allah yang menurunkan penyakit, sekaligus juga Allah yang menyembuhkannya. Adapun obat, dokter itu hanyalah kasabnya, usahanya manusia, dan wasilahnya yang memungkinkan kesembuhan itu bisa turun. Andaikan nggak berobat bisa nggak sembuh? Bisa sebenarnya, tapi nanti usaha manusianya nggak kelihatan ya. Nggak berobat boleh nggak? Boleh juga ya kan. Sembuh nggak? Pokoknya apa aja dah masih bisa dimungkinkan. Tetapi memang Allah yang nyuruh juga bahwa sekalipun Allah yang turunkan penyakit, Allah yang menyembuhkan, tapi Allah juga yang menyuruh supaya kita berobat. Namun jangan sampai meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah dokter dan obat. Sebab kalau meyakini dokter dan obat adalah yang menyembuhkan, seharusnya semua penyakit baik gitu. Ada obat penyakit jantung, semua orang yang sakit jantung dengan obat itu baik. Kenyataannya ya, berapa banyak orang yang sakit jantung minum obat jantung tapi mati juga. Berarti kalau begitu obat bukannya menyembuhkan ya. Saya pernah ngalamin dokter jantung sakit jantung ya. Tuh di rumah, di hotel tuh, dekat Hotel Senayan ada acara perkawinan, dokter kondangan dari rumah seger ya, dari rumah seger. Sampai di tempat kondangan itu tuh di hotel dekat Senayan tuh jatuh ya kan. Lalu akhirnya dibawa ke rumah sakit, periksa, kata dokter jantung, ini dokter jantung nih ya, sakit jantung, mati habis gitu tuh. Berarti tuh dokter jantung kagak tahu kalau dirinya sakit jantung. Lah kalau dia tahu dia jadi dokter jantung, punya sakit jantung dan dia bisa nyembuhin, mestinya dia kagak mati pada waktu itu. Ini dia dari rumah bisa kondangan kan sehat namanya. Diantar sama sopirnya bawa mobil ya kan. Pas sampai di tempat kondangan jatuh, diperiksa di dokter rumah sakit, sakit jantung. Nih dianya dokter jantung. Kemana aja tuh selama ini bisa nyembuhin atau bisa mereksain orang yang sakit jantung, tapi dirinya dia kagak tahu. Maksudnya kan yang paling utama jantung dia dulu sehatin. Kalau seandainya kemarin tuh dihidup terus tuh orang kagak percaya tuh
Wah, dokter jantung sakit jantung katanya, ya kan? Berhenti dah dari berobat di situ, tuh begitu jadinya ya. Nah itulah, karena itu hal-hal yang ada di alam ini semuanya berasal dari Allah, kembali kepada Allah, tetapi juga sebagai manusia kita diperintahkan untuk berusaha. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin habzal mursalin sa'atal mamatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ij'alna wa auladana banatina wa dhurriyyatina min lahmi wal khair wa la taj'alna wa min al-syarri wad dair. Waftah qulubana qulubahum arifin wahdina wa iyyahum mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Dr. Helmi Yusuf dan kepada bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan bermanfaat buat kita semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.